Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Mata Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik. Yang pertama, tujuan. Tujuan kita mempelajari sistem periodik yang pertama, mengetahui sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat periodik unsur. Pada bagian B, kita membahas tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, Arab dan Persia. Para ahli kimia Arab dan Persia mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu logam atau logam dan laisa logam atau non-logam. Unsur logam seperti besi, emas, perak, seng, nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Unsur non-logam, contohnya arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan lain sebagainya. Yang kedua, tabel periodik Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yakni gas, logam, non-logam, dan tanah. Yang ketiga, John Dalton. Dalton mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Massa atom didapat dari perbandingan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Kelemahan dari teori John Dalton yaitu masih terdapat massa atom yang tidak sesuai, misalnya oksigen. Kelebihan dari teori John Dalton yaitu mendorong penelitian terhadap massa atom. Pada tahun 1828, Berzelius berhasil melakukan perhitungan dalam dan mempublikasikannya. Yang keempat, triade de Brenner. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. De Brenner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Contohnya pada triade 1 terdapat unsur Li, litium, natrium, dan kalium. Pada triade 2 terdapat kalsium, strontium, dan barium. Yang kelima, Octave Neulens. Menurut Octave Neulens, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Hukum Octave menyatakan jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Kelemahannya, masih ada beberapa unsur atau masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Yang keenam, sistem periodik Mendeleev. Penyusunannya berdasarkan kenaikan massa atom. Keunggulan dari sistem periodik Mendeleev yang pertama, menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan di kemudian hari. Yang kedua, menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat, seperti berilium dan uranium. Kelemahannya, ada beberapa urutan unsur yang terbalik. Yang ketujuh, Lothar Meyer. Dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Kedelapan, sistem periodik modern. Ditemukan oleh Henry Moseley tahun 1914. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Laju vertikal disebut golongan, disusun berdasarkan kemiripan sifat. Laju horizontal disebut periode, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Pada bagian C, kita membahas sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Yang kedua, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah seberapa banyak atau kecenderungan atom dalam sebuah molekul menarik elektron. Atom dengan elektronegatifan yang lebih tinggi
akan menarik elektron lebih kuat daripada atom yang lain. Yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah di kulit terluar pada keadaan gas. Yang keempat, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima satu elektron. Semakin negatif harga afinitas elektron, maka makin mudah atom menangkap elektron. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.